Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya nabiyya ba'dah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat ridho dan karunia-Nya kita semua dapat merasakan nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Ini adalah salah satu nikmat dan semoga kita tidak terlupa dengan nikmat tersebut. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya, dan semoga senantiasa kita mendapatkan pertolongan di hari akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat, walaupun banyak jerawat tetapi tidak gawat karena masih banyak obat di toko-toko terdekat. Oleh karena itu, pantas bila para pemuda merupakan salah satu penentu maju dan mundurnya suatu bangsa. Sebab terbukti sejak dahulu kala hingga saat ini dan sampai yang akan datang, sesuai dengan fitrahnya, pemuda merupakan tulang punggung suatu negara, penerus estafet perjuangan terhadap bangsanya. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Galayaini, seorang pujangga Mesir, berkata, sesungguhnya pada tangan-tangan pemudalah urusan umat, dan pada kaki-kaki merekalah terdapat kehidupan umat. Mengingat betapa pentingnya pemuda sebagai generasi penerus bangsa, maka pada kesempatan yang baik ini kita akan membicarakan pemuda sebagai generasi penerus bangsa dengan landasan Al-Quran pada surah An-Nisa yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Pada dasarnya setiap perintah menunjukkan kewajiban. Oleh karena itu, wajib bagi kita, saya, saudara, dan kita semua merasa takut jika meninggalkan anak-anak keturunan dan generasi yang lemah. Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan lemah yang sangat ditakutkan adalah lemah akhlak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jika 5 kelemahan ini masih melekat pada generasi-generasi pemuda kita, saya yakin mereka bukan sebagai pelopor pembangunan, melainkan sebagai virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Padahal hadirin, di negeri tercinta ini sejarah telah membuktikan sejak tahun 1908 masa kebangkitan nasional sampai menjelang detik-detik proklamasi dikumandangkan berbagai organisasi kepemudaan seperti Persatuan Pelajar Stovia. Kita mengenal Budi Utomo, tokoh pemuda karismatik. Mereka semua menjadi the grand old man. Istilah Bung Karno menjadi Stotgiber, bahkan menjadi the founding father, pendiri penggerak yang mampu merebut kemerdekaan. Sejarah tersebut mengajarkan kepada kita semua selaku pemuda saat ini dan yang akan datang agar memiliki semangat juang yang tinggi,
serta tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan nusa bangsa dan agama yang kita anut saat ini. Sebab pemuda hari ini adalah jago-jagonya pemimpin yang akan datang. Dengan demikian hadirin, Islam tidak mengenal istilah pemuda pengangguran, pemuda mejeng, pemuda nangkring. Tapi yang diinginkan oleh Islam adalah pemuda-pemuda yang agresif, inovatif, progresif, dan produktif. Dengan demikian dapat kita fahami apabila kita giat bekerja, rajin berusaha, dan gemar beramal. Artinya menuju masa depan yang cerah yang menjanjikan. Namun jika pemuda malas bekerja, enggan berusaha dan tidak mau beramal, artinya menuju masa depan yang suram dan mengenaskan. Sebab al-kaslu la yata'al asl, yang artinya insan yang pemalas tidak akan merasakan manisnya madu, melainkan akan tenggelam ke dalam pahitnya empedu. Tiada kebahagiaan tanpa lemah derita, tiada perjuangan tanpa pengorbanan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ashabul Kahfi merupakan simbol personifikasi pemuda-pemuda beriman dan teguh pendirian, kuat mempertahankan iman, pemuda-pemuda gagah yang pandai mempertahankan akidah, dan pemuda-pemuda idaman pintar membela keyakinan. Mereka lebih baik mati berkalangan tanah daripada mati bercermin bangkai. Oleh karena itu, sebagai pemuda selaku generasi penerus bangsa, mari kita sing-singkan tangan, langkahkan kaki, dan bekerja, dan bekerja. Jika sikap ini yang diaplikasikan oleh para pemuda kita, maka Allah akan menjamin keberkahan bagi bangsa kita tercinta ini. Sebagaimana Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqori dalam sebat At-Tafsir min Fathil Qadir menjelaskan, "I'malu ma syi'tum." Bekerjalah sesuai dengan skill masing-masing. Setidaknya ada 5 olah yang harus kita kerjakan, yakni olah rasa agar iman melekat, olah rasa agar ilmu meningkat, olahraga agar badan sehat, olah usaha agar ekonomi kuat, dan olah kinerja agar produktivitas meningkat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jikalau 5 potensi ini sudah melekat pada diri pemuda sebagai generasi bangsa, maka generasi penerus bangsa dapat melanjutkan estafet perjuangan yang meraih prestasi gemilang pada masa yang akan datang. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jikalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati saudara sekalian. Sesungguhnya kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datangnya dari diri saya pribadi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wallahu mu'afiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.